Pak, saya mau nanya nih Pak. Ya. Dari sekian ruangan favorit Bapak yang mana Pak? Kamar. Iya, tadi kita juga sempat diajak sama istrinya Bapak masuk kamar Bapak tuh. Tuh ada gambar Mekah, Madinah sama Aqsa. Iya, Aqsa. Itu 3 tempat yang harus dikunjungi kalau kita berkunjung ke sana, kata istri Bapak ya kan. Fadilahnya beda kan, ada 100.000 kali, ada 1.000 kali, jadi memang tempat yang sangat istimewa. Iya. Makanya kita taruh di sana, ya inilah biar ingat terus insya Allah. Terus desainnya juga saya lihat Pak, desainnya kayak desain Jepang ya Pak. Ada jendelanya tuh kayak di Jepang Pak. Dari Bapak apa istri Bapak Pak? Istri yang demen. Jadi kapan Pak kira-kira ada tamu lagi mitra dari kawan-kawan Bapak? Sore ini insya Allah mitra datang. Dari mana Pak? Dari Jawa Barat nih. Dalam rangka acara apa Pak? Jadi besok tuh mereka mau apa? Heli trip, naik helikopter. Wah, tamu Bapak pada terbang dong ya? Pada terbang yang helikopternya yang terbang. Kalau tamu yang terbang pusing. Enggak, maksudnya tamunya naik helikopter semua Pak? Ya, jadi kalau mitra-mitra kita dengan prestasi tertentu itu memang alhamdulillah kita berusaha muliakan dengan nyobain heli trip, naik helikopter. Nah tadi saya juga ngeliat nih di sana banyak ukti-ukti. Iya. Katanya rumah Tapis ya Pak? Iya, rumah Tapis Al-Quran ya? Jadi saya bersama 9 mitra ya itu juga berusaha ya kita cari amal ya, berusaha cari amal. Kita pengen memuliakan para penghafal Al-Quran. Jadi belajar di sana ya itu setahun. Nanti setelah setahun ganti lagi dengan orang yang lain. Oh berarti tahfiznya itu rata-rata dari mana? Dari luar kota juga? Iya, dari berbagai kota ya. Itu sebenarnya kita menginduk dari rumah tahfiz yang dikelola oleh Mbak Oki Tiana Dewi. Fasilitas untuk di rumah tapis itu ada apa aja Pak? Kursi massage itu ada. Kursi pijit? Pijit Pak? Ada, terus ada bathtub juga gitu ya. Terus juga untuk gurunya itu kamar mandinya kita berusaha bikin bagus juga, kita bikin otomatis lah. Pak, maaf Bapak Ya. ini memuliakan tamu, memuliakan siapapun itu sampai pol-polan banget Pak. Emang filosofi Bapak dari kecil emang ya kita harus memuliakan tamu gitu biar sukses gitu, biar Ya. berkah gitu. Jadi kan kalau kita punya ciri namanya LOPS ya. LOPS itu let other people shine. Jadi biarkan orang bersinar, biarkan orang lain maju. Dan kalau kita bantu orang maju, kita akan maju gitu aja. Bagus banget ya. Apa yang kita tuai itulah kita yang tanam. Balik, apa yang kita tanam? Salah. Gimana sih? Bapak kan sekarang pengusaha, motivator, Amin. terus penulis juga. Emang dulu Bapak sebelum ini usahanya apa sih Pak? Dulu pernah usaha macam-macam, pernah gagal juga gitu ya. Dan sebelumnya lagi kerja sama kayak orang lain kerja juga. Karyawan. Kerja di Karyawan. mana Pak dulu Pak? Dulu di Batam kita kerja. Cuma saya ambil filosofinya Batam. Batam, bila Anda tabah akan menang. Terus kenapa sekarang Bapak memutuskan untuk menjadi pengusaha dan motivator? Kenapa Ya, Pak? karena kalau kita pelajari sejarahnya, Nabi itu pengusaha, istri Nabi pengusaha, ayahnya Nabi pengusaha, paman Nabi pengusaha, orang-orang jam yang masuk surga juga 70% pengusaha, penyebar agama Islam di Indonesia juga pengusaha, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah juga pengusaha, Wali Songo pertama juga pengusaha. Oh iya benar-benar. Jadi Islam itu identik dengan pengusaha semua sebenarnya. Iya. Pak, tapi saya lihat nih Bapak kan seorang pengusaha Pak. Tapi di setiap usaha Bapak tuh selalu ada berbagi jiwa sosial gitu Pak. Gimana tuh maksudnya? Itu Di briefingnya gitu tadi ya. Iya Pak, emang harus kayak gitu ya Pak. Emang biar kalau usaha kita maju sukses berkah, emang harus ada amal gitu ya Pak ya. Saya pikir Berkah, semua biar udah berkah. melakukan ya. Jadi memang yang pengusaha manapun, agama apapun juga biasa melakukan seperti itu. Ya kita ngikutin yang jalan baik seperti itu. Benar-benar. Sedekah. Sedekah ya Kalau sedekah. kita ngasih 10 kita akan dapat 100. Iya, the power of sedekah ya Pak ya. Iya. Bapak berarti nih dari sekian banyaknya yang Bapak punya, berarti Bapak usahanya udah ada apa aja Pak? Suplemen, jadi satu lagi itu skincare, cuma 3 merek itu aja nggak banyak-banyak. Nah, Bapak kan sebagai motivator itu gimana ceritanya Bapak tiba-tiba bisa jadi motivator? Bisnis dulu, langsung Apa motivator, dulu? apa motivator dulu baru bisnis? Nggak tiba-tiba juga. Jadi waktu saya sambil saya kerja, saya sambil jadi dosen. Nah, waktu jadi dosen itu ternyata memang kayaknya orang suka gitu. Saya bicara, ngomong gitu, akhir diundang. Jadi kayak gitu sih. Sekarang masih dosen juga di kampus yang saya dirikan sendiri, namanya Kampus Umar Usman, udah sekitar 10 tahun. Nah, kita pendiri di sana, juga dosen di sana. Pak, Bapak kan punya buku ya Pak ya. Jadi bukunya bercerita tentang 7 Keajaiban keajaiban rezeki. rezeki. Yes. Nah, itu Dan itu katanya udah best seller ya, Iya. sampai 1 juta kopi ya? Nah, Jadi sebenarnya rezeki itu justru kan ngejar kita. Ya, jadi misalnya kita makan, kita kan paling banter ya cari rezeki kemana? Ke kantor, ke ruko, ya ke pasar kan gitu. Nah, tapi sebenarnya rezeki itu datang lebih jauh lagi. Mungkin garamnya dari Madura, ikannya mungkin dari Jawa Timur, dari Jawa Barat. Jadi kita ngejar rezeki sedikit, itu rezeki justru lebih jauh mendatangi kita. Jadi setiap hari sebenarnya kita tuh dikejar rezeki.
Sebenarnya kita udah kejar rezeki ya. berarti definisi di patok ayam tuh nggak ada ya Pak? Iya, kata jangan bangun siang-siang, ntar rezeki dipatok ayam. Makan aja ayamnya, ya kan? Oh iya, rezekinya ayam. Makan ayam ya. Iya ya, kenapa gua nggak kepikiran ya? Aneh. Maksudnya itu biar kita bangun awal, bangun pagi. Dan memang itu culture yang kita tanamkan juga kepada keluarga dan kepada mitra-mitra ya. Jadi memang bangun itu sebelum subuh gitu. Jadi secara melatonin, hormon juga bagus, secara kesehatan juga bagus. Terus juga kita mencuri start. Saya belajar dari Richard Branson ya, salah satu orang terkaya di dunia. Dia tuh mulai beraktivitas jam 4 pagi, jam 5 pagi. Nah, ketika ditanya tujuannya apa? Biar dia start lebih awal ketimbang orang rata-rata. Nah, jadi di agama juga diajarkan ya bangun awal itu lebih baik. Benar. Ada nggak sih Pak yang menghalangi kita dari rezeki kita Pak? Ada. Jadi saya menyebutnya 3D, dengki, dendam, dongkol. Makanya nggak boleh. Jadi kalau orang punya karunia yang lebih baik daripada kita, lebih bagus daripada kita, ya kita bersyukur. Gimana pun yang ngasih itu kan Allah juga. Ya, dan kalau kita punya 3D ini, itu menghalangi rezeki. Buat teman-teman sobat miskin nih yang merasa rezekinya terhalangi gitu Pak, ada nggak motivasinya nih Pak buat mereka nih Pak? Terutama yang umur 25 Pak, biasanya kasihan yang belum jadi apa-apa. Iya, untung gua udah kelewat. Jadi rezeki itu nggak jauh, termasuk juga keajaiban rezeki itu nggak jauh. Justru Allah dekatkan ya, hadirkan di sekitar kita. Contoh ya, orang tua kita, itu sebenarnya pintu rezeki yang luar biasa. Kalau kita berusaha memuliakan orang tua kita, mertua kita, itu mengundang keajaiban rezeki. Biangnya rezeki sebenarnya itu nggak jauh. Benar-benar. Apalagi misalnya seorang muslim ya, dia punya sarana, dia punya tools namanya tahajud. Itu kan deket banget, cuma dari kepala dia sampai lantai doang, nggak jauh gitu. Iya. Jadi yang benar-benar biang itu nggak ada yang jauh. Orang tua kita, pasangan kita, ya tamu-tamu yang datang ke rumah gitu ya. Tempat sujud kita, ya dekat semua insya Allah. Mulai dari sana aja dulu gitu. Pak Ipo terima kasih banyak. Sama-sama. Atas motivatornya. Inspirasinya juga. Motivator Bapak. Terima kasih buat inspirasinya, buut Sama-sama. motivasinya juga Pak. Iya, semoga doain kita semoga bisa kayak Bapak juga. Bisa dong, Ya, bisa. pengusaha Sukses ya. kayak Rumahnya gini. bagus kayak gini Rumah ya. ya pasangannya juga baik Iya. gitu kayak. Semoga kita nggak salah pasangan ya nantinya. Sukses terus buat Bapak, banyak. sehat-sehat Amin, amin. terus buat Bapak dan keluarga. Terima kasih. Tuh guys, ternyata gampang banget guys. Kalau Benar. rezeki kita mau lancar, tuh memuliakan orang tua, Pasangan. pasangan, teman-teman kita juga bisa. Pokoknya kita harus membahagiakan orang-orang terdekat kita dulu, Iya. ya kan? Biar kitanya bahagia. Terima kasih banyak buat teman-teman sobat miskin yang udah Nonton ngikutin kita hari ini. Benar. Ya. Semoga ini terinspirasi semuanya Iya, kalian. menjadi inspirasi kalian. Mudah-mudahan bisa sukses kayak Bapak Ipo. Dan jangan lupa nonton Sobat Miskin. Iya. Main-mainlah ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Jangan pernah mengeluh karena mengeluh tidak ada duitnya. Kaya, kaya,